Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat, sehingga kita masih berkesempatan bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita dipertemukan dalam suatu majelis yang mulia ini, di mana kita kemarin kehilangan jamaah sahabat kita Bapak Puji Haryanto. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampuni kepada beliau. Kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, pagi ini masih melanjutkan mengenai apa kemarin? Husnul Khotimah. Tapi di bagian akhir ya Pak. Kemarin agak panjang. Kemarin untuk bisa mendapatkan atau berpotensi husnul khotimah ada 5 tahapan. Yang pertama, wafat membawa iman. Itu untuk menguatkan tauhid kita, Pak, supaya tauhid kita bersih. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah, yaitu tidak putus asa, tidak mencela apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, wafat tidak membawa dosa. Yang keempat, yaitu wafat membawa teman, yaitu amal soleh. Kemudian kita lanjutkan untuk bisa wafat berpotensi husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan syahid, asal tidak membawa hutang. Syahid artinya tunggal. Syahid itu tunggal. Jamaknya syahid tunggal, jamaknya syuhada. Maknanya adalah saksi. Asyhadu alla ilaha illallah, kan aku bersaksi. Itu dari kata syahid. Nah, untuk meyakinkan bahwa syahid ini saksi, kita bisa ambil contoh di Quran, Pak. Di surat 6, surat Al-An'am ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyu syai'in akbaru sahadah. Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Saksi berarti syahadat, saksi artinya. Qulillah, yaitu Allah. Sahidun, nah ini sahid lagi. Sahidun baini wa bainakum, yaitu dia menjadi saksi, Allah menjadi saksi antara aku dan kamu, dan seterusnya. Nah, kata sahid ini biasanya digunakan dalam konteks peperangan, Pak. Orang yang mati syahid berperang di jalan Allah
sebenarnya mati apa enggak, Pak? Ya. Secara fisik mati ya. Tetapi sebenarnya diinfokan oleh Al-Quran, orang yang mati syahid itu tidak mati, bahkan dia menikmati rezeki dari Allah. Apa itu ayatnya? Al-Baqarah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Ya. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan atau mengira bahwa ia mati, padahal dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan ada lagi di Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannalladzi naqutilu fi sabilillah fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, nah ini gugur lebih jelas lagi kan, gugur pasti di medan perang di jalan Allah. Dan jangan kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapat rezeki. Nah, itu untuk menguatkan bahwa syahid itu biasanya digunakan dalam konteks peperangan dan dia tidak mati. Nah, mana konteks peperangannya? Di ayat 172-nya, Pak. Loncat. Ali Imran 172-nya. Alladzina yastajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun adzim. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam peperangan. Jadi konteksnya itu pada peperangan. Nah, senantiasa bahwa orang mukmin tentu menginginkan wafat dalam keadaan syahid. Karena tadi babnya husnul khotimah, berharap husnul khotimah dengan cara syahid. Mau kan, Pak? Mau Pak Jil ya? Syahid. Oh, nanti kalau tahu keutamaannya pasti kepingin, Pak. Apalagi Pak Anies sudah kepingin, Pak. Kemudian apa ini keutamaannya? Banyak sekali keutamaannya. Maka untuk bisa mendapatkannya tentu kita harus mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Orang-orang terdahulu, sahabat-sahabat itu minta untuk bisa mati dalam keadaan syahid. Nah, untuk itu kita coba lihat dulu hadisnya. Dari Sahal bin Hunayf bahwa Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha sahadata bisidqi balagahullah. Barang siapa yang meminta syahid kepada Allah, barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengantarkannya pada kedudukan orang-orang yang mati syahid, meskipun ia meninggal di tempat tidurnya. Tapi kita minta dulu, Pak, sama Allah. Minta mati syahid.
Nah, apa doanya? Doanya saya mencari-cari mengenai mati syahid ini belum ketemu. Tapi yang saya temukan adalah dari perkataan Imam Ghazali di dalam Nashahil Ibad. Itu beliau menuntunkan dengan doanya dibaca setelah sholat fardu. Jadi ini boleh diikutin, boleh tidak, karena ini dari perkataan Imam Ghazali. Saya nggak tahu apakah beliau ini menukil dari Nabi atau tidak, karena tidak dikatakan perawinya. Doanya Allahumma firli umatan Muhammad, Allahumma arham umatan Muhammad, Allahumma stur umatan Muhammad. Ada ya Pak? Allahumma firli umatan Muhammad, ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Allahumma harhum umatan Muhammad, dan sayangilah mereka umat Nabi Muhammad. Allahumma stur ummatan Muhammad, ya Allah tutuplah kejelekan umat Nabi Muhammad. Doanya nggak ada kata syahid ini, tapi kata beliau doa ini dibaca. Nah, kalau tadi dikatakan setelah sholat fardu, beliau mengatakan doa ini dibaca sebelum sholat subuh. Nah, di mana dibaca boleh sekali, boleh 3 kali. Ya. Muslim yang membaca doa ini, kata beliau, akan memperoleh manfaat, cahaya kebaikan. Nah, kata beliau, dan diantar menuju kematian husnul khotimah, kata Imam Ghazali. Itulah doa, kita minta dulu, kemudian kita berdoa. Lalu apa keutamaan mati syahid? Orang yang mati syahid akan mendapatkan 8 perkara. 8 perkara tentu yang baik. Nah, ini nanti tolong perhatikan nih, keutamaannya ini sangat menggiurkan ini. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, innalis syahidin indaullah azza wa jalla, sesungguhnya mati syahid mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. 1, yughfaru lahu fi awwali tuf'atin min damin, Allah akan mengampuninya pada waktu darahnya keluar pertama kali dari tubuhnya. Berarti ini dalam peperangan. Ya. Yang kedua, wa yura maq'adahu minal jannah. Kemudian diperlihatkan untuknya tempat duduknya di surga. Pertama diampuni, kedua diperlihatkan tempat duduknya di surga. Belum masuk Pak ya, baru diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, wa yuhalla alaihi hullata liiman, akan diberi hiasan dengan perhiasan iman. Keempat, wa yujawwaj taini wa sab'aini jawajah minal khawri ain, akan dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga. Menarik nggak tawaran ini Pak?
dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga, Pak. Ini kalau nanti baca di Ar-Rahman itu bidadarinya perawan terus, Pak. Matanya sangat indah sekali. Kemudian yang keenam, wa ya'manu yaumal fazail akbar. Mereka mendapatkan keamanan dari ketakutan yang sangat besar. Ini kegoncangan di padang mahsyar. Kemudian yang ketujuh, wa yud'u alayya ra'sihi tajul waqaril yaqawitu minhu khairu malladunya wa ma fiha. Dipakaikan baginya mahkota kerendahan hati, di mana sebutir mutiaranya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mahkota apa? Berapa butir mutiara? Tetapi satu mutiara itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nggak kebayang, Pak. Kemudian yang ke-8 yaitu wa yusaffa'u fi sab'ina insanan min aqaribih, dan diperbolehkan baginya untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dan Baihaqi dalam Su'ab al-Iman, di dalam hadis silsilah shahihah. Jadi ada 8 keutamaan ketika seseorang mati syahid. Pertama tadi diampuni, kemudian diperlihatkan tempat duduknya di surga, terus kemudian diberi hiasan iman, yang keempat dinikahkan dengan bidadari, 72 bidadari, diselamatkan dari rasa ketakutan, diselamatkan dari siksa kubur, mendapat keamanan dari rasa takut yang besar, yaitu kegoncangan di padang mahsyar, dipakaikan mahkota kerendahan hati, dan diperbolehkan memberikan syafaat kepada kerabat-kerabatnya. Itulah keutamaan daripada mati syahid. Tertarik nggak kira-kira ini? Tertarik ya Pak Anto ya? Nggak ada yang nggak enak, semua yang didapat enak semua. Makanya kita berdoa minta dimatikan dalam keadaan syahid. Walaupun nanti ada keterangan syahid tidak selalu perang, Pak. Nah, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa orang yang mati syahid itu tidak ditanya, sedangkan orang mukmin ditanya di alam kubur? Kenapa Pak kira-kira? Sama-sama mukmin, tapi yang mukmin mati biasa, yang satu mati syahid. Yang mati syahid kok tidak ditanya, yang mati biasa ditanya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, beliau menjawab, kafa bibarikoti suyutifi ala roksihi fitnatan. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian kesabaran baginya. Hadis riwayat Nasai. Oh, berarti ini perang. Perang dalam rangka membela kehormatan, membela agama. Jika diniatkan karena Allah ia terbunuh, maka dipastikan matinya mati syahid.
Jadi kilatan perang itu sebagai ujian Pak bagi orang syahid itu. Dan nggak cuma sekali. Betapa orang yang tidak punya nyali besar untuk berperang pasti akan timbul rasa takut. Kalau zaman dulu itu pedangnya dikisahkan itu memang sangat mengkilat. Coba kalau kita membayangkan orang yang mati digantung, sekali penggal ya Pak ya. Sekali penggal udah putus. Berarti itu menunjukkan betapa ketajamannya pedang itu. Maka sangat mengerikan ini. Maka dengan kesabarannya ini, orang-orang yang mati syahid tidak perlu ditanya. Jadi setelah mengetahui keutamaan mati syahid, tentu kita juga harus tahu jenis-jenis mati syahid. Supaya tidak salah. Iya, benar. Tidak salah untuk mengetahui apa jenis mati syahid itu. Jenis-jenis mati syahid, saya bacakan hadisnya. Dari Jabir bin Atik, sesungguhnya ia sedang sakit. Lalu Nabi SAW datang untuk menjenguknya. Seseorang dari keluarganya berkata, kami mengharapkan agar kematian dengan terbunuh secara syahid di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian, umatku yang mati syahid hanya sedikit. Padahal orang yang mati syahid banyak ragamnya. Nah ini jenisnya Pak, banyak ragamnya. Yang pertama adalah seseorang yang terbunuh di jalan Allah adalah orang yang mati syahid. Yang kedua, penderita taun mati syahid. Wabah, Wak. Kena wabah. Ketiga, wanita yang meninggal dunia karena melahirkan mati syahid. Tapi tentu ada syarat-syaratnya. Keempat, orang yang mati tenggelam. Ini kalau berenang jangan khawatir Pak, asal bismillah ya Pak ya. Ya kan Pak Chandra kan? Jangan takut tenggelam dah. Dijamin mati syahid ini. 5, orang yang terbakar ketika kebakaran juga dikatakan mati syahid. 6, orang yang menderita selaput dada atau tulang rusuk dari sekitar dada ini, paru-paru, hati, jantung gitu. Itu juga dikatakan mati syahid. Kemudian yang ketujuh, orang yang mati karena sakit perut. Nah, ini di bawahnya berarti lambung, usus juga dikatakan mati syahid. Orang yang mati karena tertimpa sesuatu juga mati syahid. Tertimpa tembok atau pohon tiba-tiba gitu ya dikatakan mati syahid. Jadi ada 8 yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai ragam atau jenis mati syahid. Nah selain itu ada juga orang yang mati syahid yang tidak dimasukkan golongan ini, yaitu orang atau tentara yang menjaga perbatasan dengan negara lain. Ini disebut dengan ribat, R-I-B-A-T-H, ribat. Dan ribat ini kalau mati dikatakan mati syahid. Ini lebih baik dari puasa dan beribadah sebulan penuh orang yang ribat ini. Orang yang mati syahid, orang yang ribat, wa aminal fatanal qabri, dan ia akan aman dari berbagai fitnah kubur. Kita bacakan hadisnya. Dari Salman dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ribat
yaitu berjaga selama sehari semalam, melindungi pasukan atau melindungi wilayah di perbatasan, lebih baik daripada puasa dan beribadah sebulan penuh. Apabila mati saat ribat, maka amal perbuatannya yang dilakukannya masih terus berlaku, rezekinya masih terus mengalir. Wa aminal fatanal qabri, dan ia akan aman dari berbagai fitnah kubur. Artinya aman dari situ. Pertanyaan, Pak, udah husnul khotimah, nggak ditanya di alam kubur. Ya, jadi selain 8 jenis tadi, ada juga orang yang menjaga perbatasan. Tapi semua itu ada SK-nya, Pak. Ada syarat dan ketentuannya. Dia harus mukmin, harus beramal soleh. Jadi seperti tentara-tentara kita yang di Papua dengan PNG misalnya, atau di Ambalat, nah, itu juga insya Allah orang yang menjaga, tentara-tentara yang menjaga perbatasan itu, kalau dia beriman, insya Allah kalau mati dalam keadaan mati syahid. Selain itu juga orang yang mempertahankan harta. Kenapa mempertahankan harta? Karena akan dirampok, Pak. Kita boleh mempertahankan harta ketika akan dirampok, kita boleh membunuh, Pak. Cuma ada dua, dibunuh atau membunuh. Itu kalau dalam mempertahankan harta kita terbunuh, kita mati dalam keadaan syahid. Hadisnya saya bacakan dari Sa'id bin Zaid. Man kutila duna malihi fahuwa syahidun, wa man kutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahidun. Siapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Siapa yang dibunuh karena membela darahnya atau agamanya, maka ia syahid. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasi, dan Al-Hafidz Abu Thahir. Hadis ini sahih. Nah, dukungannya saya bacakan hadisnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu apabila ada seseorang yang akan mengambil dan merampas harta saya? Maka beliau menjawab, jangan kamu serahkan hartamu kepadanya. Ya, fala tu'tihi malak. Jangan serahkan hartanya kepadanya. Lelaki itu mengajukan pertanyaan lagi. Bagaimana apabila ia mengancam akan membunuh saya? Beliau menjawab, bunuhlah orang itu terlebih dahulu. Tuh, malah disuruh membunuh loh. Bunuhlah orang itu terlebih dahulu. Lelaki itu bertanya lagi, bagaimana jika ia telah berhasil membunuh saya? Beliau menjawab, kamu akan mati syahid. Jadi terbunuh, mempertahankan, kita mati syahid. Lelaki itu bertanya, bagaimana jika saya berhasil membunuhnya terlebih dahulu? Beliau menjawab, kalau rampoknya terbunuh dahulu, maka kata Nabi, orang itu masuk neraka. Jadi nggak ada celah
Burukannya itu kita mempertahankan harta, keluarga, darah, semua dikatakan kalau kita terbunuh mati syahid. Jadi boleh membela diri ketika kita berhadapan dengan yang lagi banyak sekarang, tukang begal, orang yang mau mengambil harta kita. Ketika tidak ada aparat yang bisa menyelamatkan, maka kita berhak untuk membela diri. Itulah beberapa mati syahid yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dengan catatan bahwa orang yang mati syahid itu ada yang dimandikan dan ada yang tidak dimandikan. Yang tidak dimandikan ini khusus orang yang berperang. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikubur. Yang ngurus malaikat, sudah diurus sama malaikat. Kata Imam Nawawi menjelaskan bahwa syahid itu ada dua macam. Syahid yang mati ketika berperang, khusus berperang melawan kafir harbi. Kafir harbi itu orang yang memusuhi Islam, itu berhak diperangi. Orang ini dihukumi syahid di dunia dan mendapatkan pahala dan keutamaan di akhirat. Kata beliau, syahid seperti ini tidak dimandikan dan tidak disolatkan, langsung dimakamkan dan diurus oleh malaikat selanjutnya. Syahid satu lagi yaitu syahid jenis mati yang dimandikan dan disolatkan seperti yang tadi Pak, melahirkan, kena wabah, kena reruntuhan, membela harta rampasan, sakit dada, sakit perut, itu semua kalau mati tetap dimandikan dan disolatkan. Bencana alam juga Pak, dan reruntuhan itu tadi Pak. Ya, itulah mati syahid. Yang terakhir ada kisah unik ini Pak, bahwa orang yang mati syahid dalam peperangan itu nanti di akhirat akan minta hidup lagi di dunia. Kok bisa? Kok bisa Pak Jul? Orang mati syahid udah dapat keutamaan loh. Udah dinikahkan dengan bidadari, dilihatkan tempat duduknya di surga. Dia masih pengen hidup lagi di dunia untuk apa? Untuk perang lagi Pak Zul. Kenapa? Karena setiap terbunuh dia mendapatkan keutamaannya. Jadi orang kalau serakah dalam kebaikan nggak apa-apa. Ini pengen mendapatkan keutamaan yang berlipat-lipat. Jadi kisah ini ya memang unik. Orang yang mati syahid pengen hidup lagi, pengen berperang lagi, pengen terbunuh lagi. Nah, ini riwayatnya dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang telah masuk surga lalu ingin kembali ke dunia untuk memperoleh sesuatu yang ada di dalamnya kecuali orang yang mati syahid. Dia berharap untuk kembali ke dunia sehingga terbunuh kembali sebagai syahid sebanyak 10 kali. Karena apa yang ia dapatkan dari kemuliaan bagi para syuhada. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ya, mungkin dia kesengsem dengan bidadari Pak. Jadi pengen mati syahid lagi, pengen dihidupkan lagi. Nah itulah kita bisa berpotensi wafat dalam keadaan husnul khotimah dengan kita belajar bahwa husnul khotimah ini
bisa kita dapat melalui berbagai cara. Di antaranya kita harus beriman, kemudian berprasangka baik kepada Allah, tidak membawa dosa. Ini yang sulit, tidak membawa dosa ini kita yang sulit. Terus kemudian berbekal membawa amal soleh, dan yang terakhir adalah wafat dalam keadaan syahid. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf apabila